Shalom. Ya, saudara izinkan saya share sesuatu yang mungkin sedikit lain, tapi saya berdoa ini bisa melengkapi dan ini tetap apa yang menjadi hati Tuhan, saudara. Saudara, selama 1 minggu ini saya bertemu dengan beberapa orang dan baik itu via konseling, ketemu, telepon, WA. Saya melihat memang ada beberapa orang ini yang salah kaprah dalam menilai Tuhan. Singkat cerita, ada satu orang dia bercerita tentang dia tidak punya pekerjaan. Setelah COVID selesai, beliau kehilangan pekerjaannya. Dan selama sekian bulan dia punya uang, tapi uangnya setiap bulan semakin berkurang, saudara. Nah, kemarin saya pergi ke Solo, jadi pas saya satu kamar dengan kakak saya, Stephen. Kami dari kecil selalu sekamar, dan sejak menikah kami gak pernah sekamar lagi. Dan ini momen langka, saudara. Karena biasa kami kemana-mana, ada istri, ada anak-anak. Tapi kali ini momen langka, saya ketemu lagi sama koko saya. Kita ketemu lagi ngobrol sampai malam. Saya tanya, kok ini ada orang minta kerjaan. Umurnya berapa? Ibu-ibu kok, umurnya mungkin hampir 40 sampai 50 tahun. Wah, sebenarnya rada susah. Kalau misalnya dia menengah ke bawah, bisa nggak dia jadi pembantu? ART. Saya chat ke orangnya, saudara. Bu, ini kan kondisinya mepet. Ibu juga mungkin nggak punya skill yang terlalu banyak. Lulusan SD. Kalau ibu jadi pembantu gimana? Oh, sebelumnya kurangin dulu semua pengeluaran. Saya bilang, kata koko saya, kurangin semua pengeluaran. Coba hitung uangmu ada berapa. Coba setiap bulan uangmu berkurang berapa. Misalnya pengeluaranmu setiap bulan 5 juta, uangmu 50 juta. Berarti nyawamu tinggal 10 bulan. Saudara nangkep ya? Dan dia bilang, wah Pak gak bisa Pak. Saya harus punya 2 pembantu. Saya harus punya 2 rumah. Saya harus tetap makan enak. Saya bilang, kok ini gimana kok? Ya udah kerja dulu deh. Kalau dia nggak bisa disuruh penghematan, kerja dulu. Saya tanya, Bu, jadi pembantu? Wah nggak bisa. Saya ini orangnya sombong. Saya nggak bisa jadi pembantu. Saya nggak bisa nyuci. Saya nggak bisa cuci piring. Nggak bisa nyapu rumah. Saya bilang, kok nggak bisa ini. Oke, saya ini punya kenalan, kata kakak saya. Saya punya kenalan, tugasnya menjadi review barang-barang, jualan di TikTok. Saya tanya ke ibu ini, Bu, ibu punya TikTok? Oh punya, setiap hari saya nonton TikTok. Oke, kok punya TikTok? Wah bagus, dia bisa affiliate namanya. Kalau dia bisa kerja review-review, saya lihat ada beberapa guru juga di WA-nya kerja seperti itu. Saya lihat, wah bisa itu. Wah Pak, saya nggak bisa Pak, males saya Pak. Saya nggak bisa, saya main TikTok bisa. Tapi kalau nge-review barang-barang muka saya nggak cocok, saya jelek dan lain sebagainya. Saya nggak bisa, saya nggak bisa buat seperti itu. Saudara, singkat cerita, pokok saya udah jawab emo jempol aja. Ya udah saya bilang, oke, emo jempol. Nggak lama setelah itu, saya masuk ke statusnya, saudara. Saya disuruh jadi pembantu, saya kan mau berharap kepada Tuhan saja. Saya pikir, oke, ada yang salah ini. Dan dia langsung berkata, bukan Tuhan yang salah, tapi menurut saya ada perspektif yang salah. Saudara, saya mau ajak untuk kita buka satu ayat sama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Dan dia jawab, saya ini gak butuh manusia. Saya gak butuh buat dicarikan kerja. Saya pasti bisa. Tuhan, wah udah keluarnya itu. Oke, ada yang salah ini. 1 ayat, saudara, hari ini cuma 1 ayat. Di Alkitab ditulis, biarlah engkau ini punya behavior. Menurut saya behavior ini bukan cuma karakter, bukan cuma tentang sifat, bukan cuma tentang apa yang kau punya. Excellent, shalom, perfect shalom, sempurna dalam segala hal. Supaya apa? Kamu bisa memuliakan Tuhan. Saudara, saya coba doa dan saya coba merenungkan apa yang salah. Saya minggu lalu saya ke gereja Hananeel dan kami ini sempat ngobrol, kok ini di bawah ini banyak yang mau merit kok. Jadi anak-anak youth di bawah saya itu ternyata tanpa sadar mereka sudah umurnya menikah semua. Dan ternyata tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi mereka sudah menjadwalkan mereka mau menikah, saudara. Satu demi satu.
Dan itu mungkin jumlahnya 3 sampai 4, bahkan yang nggak ngomong masih banyak. Dan saya lihat, ini keren juga ya. Berarti sebentar lagi kita akan kawinan-kawinan terus nih, harus mulai diet dari sekarang saya pikir. Kenapa? Oh, di Mahanaim juga banyak yang mau menikah. Tapi, amin, katanya ada yang amin juga ya. Di sisi kiri amin. Burut mau mantu, bukan mau nikah lagi kan Burut? Oh ya, Burut mau mantu saudara. Tapi saya cuma ngeliat gini, waktu kami ngobrol, ternyata tidak semua berani menikah. Dan alasannya sederhana, alasannya pasti apa? Pasti apa? Uang. Dan saya ini bingung saudara. Kenapa ya? Di Mahanaim ini satu sisi, ada satu kelompok orang yang setiap bulan ke bangsa-bangsa. Ada satu kelompok orang, satu kelompok yang setiap bulan nabur sampai puluhan sampai ratusan juta. Tapi ada sekelompok lagi yang mereka ini bahkan uang 1,5 juta per bulan saja itu struggle. Kemarin juga, ini beruntut ya. Kemarin juga saya dapat tagihan listrik dan air. Jadi singkat cerita ada satu tempat yang dipercayakan buat setiap kami. Dan saya ditagih sama orang yang minjemin. Saya pikir loh, orang yang tinggal di rumah itu ada 6 orang. 6 orang, oke? Tagihan listriknya berapa? 17 juta Pak. Saya pikir kayak oke, ini ada 6 orang tinggal dalam satu rumah. Selama 2 tahun gak bayar listrik, total 17 juta. Saya pikir oke, ini another masalah ini. Satu kelompok orang, ya dalam hal ini Bu Iin dan Mahanaim, bayar listrik sampai 700-800 juta per bulan. Dan lancar sampai hari ini. Ya 800-an juta ya Bu ya. 250 juta. Bayangkan setiap bulan, sedangkan ini ada yang 2 tahun, 6 orang tinggal dalam satu tempat. Nunggak 17 juta. Apa yang salah? Balik, apakah Tuhan tidak adil? Yang saya yakin namanya adalah adil dan benar. Apakah Tuhan jahat? Kalau menurut perumpamaan talenta, dia bukan Tuhan yang jahat. Dia jahat bagi sebagian orang yang menganggap dia jahat, betul? Saudara, saya belajar ada yang namanya personality traits. Ini beda dengan karakter, ini berbeda dengan sifat. Ini berbeda dengan mungkin TPU, ada sangkut pautnya sedikit. Tapi pada dasarnya setiap manusia, mereka punya cara berpikir, merasakan, dan berlaku atau merespon dengan cara yang berbeda. Nah, boleh gambar yang pertama ditampilkan. Ini sederhana aja. Oke, ini kuis buat setiap saudara di tempat ini. Supaya saudara belajar sama-sama. Kalau saudara masuk ke kantor, dan saudara melihat kantor yang sangat berantakan. Terutama mejamu tiba-tiba berantakan. Dan saudara harus buru-buru meeting asistensi bangsa-bangsa dengan Bu Iin. Apa yang harus saudara lakukan? A, saudara segera merapikan meja untuk menciptakan ruang yang bersih. 2, abaikan kekacauan, abaikan berantakannya. Dan saudara langsung rapat. 3, saudara mendelegasikan tugas bersih-bersih kepada orang lain. 4, saudara cari kertas yang penting, cari data yang penting, lalu rapikan setelah rapat. Nah, siapa yang di sini tim A? Begitu saudara lihat berantakan, beresin dulu. Oke, luar biasa. Tim A ya. Oke, boleh tetap angkat tangan? Saya mau lihat dulu para pemimpin siapa aja. Oke. Yang B, udah tinggalin berantakan, ketemu, jangan Bu Iin lah, kalau Bu Iin prioritas 1 ya. Rapat dulu sama ketua unit, boleh angkat tangan? Wow, dikit sekali ya. Oke, good. 3, saudara suruh orang lain beres-beres. Boleh angkat tangan? Suruh orang lain aja. Oke, yang D, saudara cari kertas-kertas penting lalu rapikan setelah rapat. Oke, ini sifat kita berbeda. Ada koleris, sanguin, semua beda. Tapi kita bisa merespon dengan berbeda, betul? Saudara bisa sesama sanguin, tapi saudara responnya beda. Nah, ini sederhana aja. Ini enggak pasti, tapi ini sederhana aja. Saudara kalau saudara pilih A, saudara ini orangnya perfeksionis. Dan saudara sebagai seorang pemimpin, mereka akan berpikir ulang mau pakai saudara atau enggak.
Kenapa? Saudara mementingkan dirimu daripada dirinya. Saudara lebih mentingin meja daripada rapat atau bosnya. Sederhana aja. Kalau saya jadi pemimpin berdasarkan 4 data ini nggak pakai tanya Tuhan ya. Saya akan berpikir ulang untuk saya pakai orang A. Kenapa? Mereka akan jauh mentingin standarnya dia daripada standar saya. Dan dia bagusnya apa? Dia ngambil inisiatif. Tapi yang nggak bagus adalah dia akan menghabiskan waktu untuk tugas yang tidak penting. B. Saudara yang enggak, udah biarin berantakan. Saya mau rapat dulu. Saudara bisa ngerti ada yang penting, ada yang gak penting. Tapi saudara tergolong pemalas. Ya malas kan? Kalau saudara sebagai pemimpin juga, orang-orang B, saudara akan dia ini akan malas beres-beres. Dia fokusnya cuma satu. Kalau saudara orang C, saudara ini ya, tadi Bu Yin angkat tangan juga ya. Yang nomor 1 paling kelihatan adalah saudara leadershipnya tinggi. Tapi kelemahannya saudara akan suka avoid. Karena dia akan pilih pekerjaan yang jauh lebih penting. Atau D, saudara ini orangnya balance dan saudara bisa fleksibel. Nah tapi saya punya satu ujian yang lebih rumit lagi. Boleh next? Nah ini dia. Kalau saudara jalan dan tiba-tiba saudara lihat mesin print atau fax yang rusak. Dan teman saudara frustrasi karena lihat mesin faxnya rusak. A. Saudara tawarkan untuk membantu, saudara beresin. B. Saudara sarankan supaya dia telepon orang IT atau orang yang beresin. Atau C. Saudara biarin aja, saudara nggak lihat, saudara langsung ke tempat rapat. 4. D. Saudara kasih tahu ke manajernya, Pak, ini alatnya rusak Pak, tolong beresin. Siapa yang tim A? Saudara inisiatif, saudara bantu beresin. Boleh angkat tangan? Yang A? Oke. Gak apa-apa. Yang B, saudara menyarankan. Oke. Yang C, saudara gak biarin. Toh saya juga gak bisa. Angkat tangan yang tim C. Oke. Yang tim D, kasih tahu manajer. Oke. Sederhana lagi saudara. Kalau saudara pilih opsi A. Ya. Kalau saudara pilih opsi A, saudara langsung nawarin benerin printer. Saudara ini sebenarnya bukan orang pintar, bukan orang baik. Saudara ini rada-rada juga. Emang saudara bisa benerin? Betul. Emang saudara bisa? Kalau saudara bisa ya udah juga. Tapi sebenarnya kalau saudara tadi baca ada rapat. Dan gak bisa sebenarnya. Pilihan A itu saudara coret. Ya gak sotoy juga lah Bu. Baik. B. Kalau saudara orang yang menyarankan telepon IT, sebenarnya ini orang yang paling tepat. Ya harusnya telepon IT dong, dia yang harusnya beresin. Kalau saudara nggak peduli, itu artinya empatimu sedikit dan teamworknya sedikit. Kalau saudara ngomong ke manajer, ada satu tanda yang saudara perlu pelajarin. Artinya saudara nggak tahu mana yang pemimpinmu perlu tahu atau enggak. Pemimpinmu nggak perlu tahu ada printer rusak, itu urusan orang IT. Nah ini sederhana. Saudara dari 2 tes ini aja, saudara bisa ngeliat apakah orang ini bisa dapat berkat atau enggak. Apakah satu orang bisa terima tanggung jawab yang baru atau enggak. Saudara saya, Pak Fendi, kemarin kami ngobrol. Dan saya lihat gini, ini pekerjaan ini luar biasa Tuhan percayakan. Tapi gimana caranya supaya jemaat, pasukan Tuhan yang selama ini dimuridkan, ada kelas demi kelas, panggilan demi panggilan. Supaya mereka juga ikut bisa memikul tanggung jawab. Saudara ternyata menurut dunia ada 5 sifat yang sangat berbahaya saudara. Dan maaf, ya 5. Yang itu nggak bisa atau susah untuk bisa kita upgrade atau kita angkat. Saudara yang pertama. Saudara yang pertama ini adalah mental korban. Dia merasa dia selalu, aku adalah hasil dari masa lalu. Ini TPU ya. Ada satu penelitian di Kolombia yang mereka berkata, kalau orang pernah jadi korban kekerasan, baik kekerasan rumah tangga atau kekerasan waktu dia kecil, dan dia merasa dia korban, menurut penelitian di Kolombia, bisa dipastikan dia akan mengalami extreme poverty in the long run. Dia pasti akan sangat miskin dalam jangka waktu yang panjang.
Kalau mereka punya mental korban, ya saya ini pernah digebukin, ya saya ini pernah dilecehin, ya saya ini korban KDRT. Maka bisa dipastikan mereka ini tidak mungkin berhasil. Saudara sederhana, tadi dari kesaksian yang tadi ya. Dia menyalahkan, ya ini karena COVID, ya pemimpin rohaniku suruh aku jadi pembantu, ya ini, ya salah suami, ya salah anak-anak. Pada dasarnya mereka nggak mungkin bisa diangkat Tuhan. Saudara, mungkin saya bisa katakan tokoh demi tokoh di Alkitab yang selalu nyalain orang lain. Dia selalu menyalahkan gak ada air. Dia selalu menyalahkan kenapa Musa bawa kita ke padang gurun. Kenapa hari ini gak ada semangka. Kenapa hari ini gak ada bawang prei. Dan dia selalu menyalahkan orang lain. Dua, saudara, orang-orang yang gak pernah bisa disiplin dan gak pernah bisa konsisten. Saudara, singkat cerita, karena saya sama kakak saya kemarin nginep bareng, kami ngobrolin satu orang yang sedang saya titipkan sama kakak saya. Saya bilang, kok di Mahanaim ini orang pintar banget, baik banget, tapi kami gak bisa pakai dia. Kamu pakai dulu. Kok saya senang sekali sama orang ini baik, jujur soal keuangan, bisa dipercaya. Dan dia bilang gini, saudara bisa bayangkan ya, dia ini dari Tangerang, disuruh kakak saya ketemu di Bekasi. Saudara, dia bisa minta uang untuk dia transport, untuk dia pergi ke Bekasi. Dia enggak, dia memutuskan naik pick up demi pick up, nebeng sama truk orang lain. Akhirnya dari Tangerang ke Bekasi, dia menghabiskan waktu 12 jam. Nebeng dari truk ke truk. Saya mau tanya buat setiap saudara, itu orang baik atau orang bodoh? Baik loh, dia nggak reimburse duit. Total cuma dari Anyer sampai ke Bekasi itu cuma pakai 50.000 rupiah. Karena apa? Nebeng dari truk ke truk. Kakak saya bingung, kakak saya bilang, dia ini bisa minta uang ke saya. Dia mau naik mobil, naik kereta, naik apapun bus, saya kasih uangnya. Tapi dia memutuskan, enggak kok sayang mahal, saya bisa naik truk. Akhirnya dia nebeng dari satu truk ke truk sampai akhirnya dari Tangerang ke Bekasi 12 jam itu saudara. Dan orang ini bukan orang yang baik. Ya dia baik banget. Tapi dia bukan orang yang punya etos kerja yang baik. Saudara bisa geleng-geleng tapi sebenarnya itu kita juga di tempat ini. Singkat cerita, kok saya cerita lebih panjang. Dia ini disuruh datang ke Bekasi, tapi karena tiketnya beda 500.000, dia nunggu 1 hari di bandara saudara. Demi apa? Penghematan 500.000. Kakak saya ketawa banget, ini orang lulusan luar negeri, bisa bahasa Inggris, pinter, tapi kok ya ada blow on juga ya dia bilang. Sampai kakak saya nanya, Jos ini orang gak autis kan? Enggak sih, ini orang bener kok. Dia nunggu seharian di bandara demi pengiritan 500.000. Rapatnya memang besoknya, memang. Tapi buat kakak saya, how on earth katanya. Ada orang yang rela nunggu di bandara demi pengiritan. Kalau memang perusahaannya masih kecil, memang rapatnya gak penting, ya udah. Ini kita perlu ketemu. Ada namanya disiplin, saudara. Saya punya orang yang mereka hebat sekali, tapi masalahnya satu, gak bisa dipercaya. Orang ini dia pinter sekali menurut saya. Tapi masalahnya kalau saya kasih tugas, itu bisa dilakukan bisa enggak. Probabilitasnya 50%. 50-50. Kadang bisa selesai hari ini, kadang selesai bulan depan, kadang 1 tahun lagi juga enggak diselesai. Itu apa? Ini. Dan saya cuma ngeliat gini, Tuhan, kita ini mau masuk masa Daud dan Salomo. Saudara, masa Daud dan Salomo itu ajaib sekali. Masa Salomo berbicara tentang kelimpahan, disiplin yang saya share semua ini. Masa Daud seperti yang tadi Buin katakan, hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Itu masa Daud dan Salomo, ditambah masa Yusuf, bukan cuma buat kita, tapi bangsa-bangsa kita tolong. Itu masa Daud, masa Salomo, masa Yusuf. Masa kita tetap intim dengan Tuhan, masa kita tidak ada orang miskin di antara kita, masa kita menolong gereja-gereja lain, masa kita menolong bangsa-bangsa lain. 3, pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang pendek. Saudara, menurut penelitian generasi Z atau generasi Alpha terutama, mereka cuma bisa berpikir sampai 3 bulan ke depan.
Jadi rencana hidupnya cuman bisa sampai 3 bulan. Ya kok saya mau merit, terus rencanamu apa? Pokoknya dalam 3 bulan ke depan saya akan bikin anak. Udah selesai. Kenapa? Otaknya cuma nyampe 3 bulan. Dia gak bisa mikir menikah itu pengeluaran banyak. Dia gak bisa mikir menikah kalau punya anak pengeluaran lebih banyak lagi. Ke keluarga masalah lebih banyak. Banyak orang berpikir kalau dia menikah masalahnya akan selesai. Yang sudah menikah tahu, kalau menikah masalahnya selesai atau makin banyak? Makin banyak, tapi yang diselesain juga banyak. Tapi pada dasarnya saudara harus bisa mikir jangka panjang. Nanti kita balik ke sini. 4, lingkungan sosial yang terisolasi. Saudara ini gak punya circle. Saudara gak punya orang-orang yang ada di atasmu. Saya tanya ke koko saya kemarin juga. Nih khotbahnya rangkuman dari pembicaraan saya 2 malam sama kakak saya. Koko saya bilang gini, Jos, kalau saya jadi orang miskin lagi ya. Karena saya khotbah tentang hal yang lain tapi mirip. Kalau koko saya ulang dari 0, dia bukan anak buiin. Dia miskin, dia gak punya modal. Apa yang dia lakukan pertama, dia mau jadi aspri atau ART-nya orang penting, orang kaya. Dia bilang kalau saya jadi 0, saya minimal saya kenal 2 orang teman saya yang dia beneran orang kaya. Satu punya tambang, yang satunya punya pabrik. Saya akan jadi supirnya dia, saya akan jadi pembantunya dia, supaya apa? Saya tahu semua kesempatan. Dan menurut saya betul. Dan kakak saya punya saran buat semua saudara di tempat ini, kan saya cerita saya mau khotbah. Dia bilang buat orang Mahanaim, banyak-banyakin nongki katanya. Kalau mereka mau jadi orang kaya, nongkilah dengan orang kaya. Nongki itu nongkrong, saudara. Karena dengan saudara nongkrong dengan orang kaya, saudara akan tahu semua kesempatan yang ada. Contoh, saudara tahukah saudara, 2 minggu yang lalu ada perang dagang, betul? Kalau saudara nongkinya sama orang miskin, perang dagang, saudara ngapain? Takut. Betul? Saudara takut, dolar naik. Padahal saudara juga gak ngerti gunanya dolar tuh buat apa. Cuma takut dulu. Karena circle-mu takut. Koko saya all in masuk saham. Saudara tahu dalam 1 minggu sahamnya naik 8-10%. Kok bisa? Ya dia punya channel. Dia punya pengetahuan. Saya juga termasuk orang yang masuk, saudara. Kenapa? Kita tahu semua yang turun pasti ujungnya naik. Saudara, kalau saudara nongkrong, circle-mu adalah para pemimpin, maka cara pikirmu, kesempatan yang kau dapat pasti levelnya pemimpin. Sederhana, saya lihat Pak Edward ini suka nongkinya sama Pak Luki. Begitu doa pilar, pasti deklarasi dia. Tapi saudara yang takut ketemu Pak Luki, saudara pernah dapat mic gak? Gak mungkin. Orang-orang yang di circle-nya saya, yang sering nongkrong sama saya, pasti mereka orang yang dapat kesempatan paling banyak. Bahkan buat tema naik cruise, mereka orang pertama yang tahu. Saudara belum tahu, mereka sudah tahu. Mereka sudah desain batik persiapan untuk cruise. Mereka tahu temanya apa, meskipun saya gak mau ngasih tahu juga. Mereka tahu temanya apa, nanti Ibu lah yang ngasih tahu. Mereka tahu logonya kayak apa. Mereka tahu warna temanya seperti apa. Karena mereka apa? Orang-orang yang nongkrong sama saya. Mereka tahu tema Mahanaim ke depan arahnya kemana. Bahkan sebelum kita ke bangsa-bangsa, saya sudah bilang ini dari bau-baunya, dari gaya-gayanya, kita pasti ke bangsa-bangsa. Bikin paspor semuanya. Jadi sebelum semuanya panik karena paspor susah, jadwalnya susah, mereka semua sudah punya paspor masing-masing. Beberapa bahkan sudah mulai ngendepin duit supaya nanti buat visa mereka bisa langsung. Kenapa? Mereka nongkrong dengan orang yang benar. Hari ini saudara nongkrongnya sama siapa? Kalau saudara kumpulnya maaf sama orang-orang yang selevel, saudara nggak akan naik level, paham? Kalau saudara kumpulnya sama orang-orang yang maaf ngemis, saudara nggak akan memberi, saudara ikut. Coba saudara ambil waktu, nongkronglah sama Kak Olvi. Nggak lama suaramu bagus kok. Iyalah, minimal dilatih. Nih loh, cara latihan itu gini, minimal setiap hari kamu jogging, minimal kamu latihan pemanasan ada loh. Saya aja belajar kok. Kalau saudara nongkrongnya sama Burut, saudara ngerti firman. Kalau saudara nongkrong sama Bu Iren, saudara bisa kerja.
Sederhana sekali, saya pernah taruh anak-anak buah saya di bawahnya Bu Iin. Dalam sekejap mereka semua jadi orang-orang paling produktif. Kerjaannya banyak sekali, bikin PPT, bikin pemetaan, doling, ngerjain ini, bikin taman. Langsung ngerjaannya banyak. Sedangkan ada beberapa saudara di tempat ini, iya ya Mahanaim itu tidak stressful kalau kata Bu Lydia. Voting survei itu loh, Mahanaim mah relax. Nah itu dia, kurang nongki. Dan yang kelima, orang-orang yang gak pernah bisa diangkat Tuhan adalah orang yang gak pernah punya harapan. Ini menurut dunia loh saudara. Saudara yang gak tahu destinimu apa. Saudara yang gak tahu panggilanmu apa. Saudara yang setiap kali saudara pulang, ya rumah saya cuma gubuk. Saya punya seorang teman yang dia taruh di rumahnya, dulu dia orang miskin. Itu foto bukan Ferrari tapi mobil mahal lah. Saya lupa mereknya apa gitu. McLaren atau apa, dan dia taruh gambar itu. Setiap kali dia pulang seperti kita, dia tumpang tangan jadi milik saya. Saudara sekian lama, mungkin 6-7 tahun setelah itu, benar-benar mobil itu dia beli. Meskipun dalam 3 bulan dia jual lagi karena gak kepake katanya. Tapi tetap dia beli saudara. Kenapa? Dia punya hope. Di Alkitab ditulis pengharapan tidak akan mengecewakan. Taruhlah harapanmu di belakang tabir. Saudara, apakah engkau bisa ngaca dan engkau berkata ini pahlawan Tuhan yang gagah perkasa? Seperti selalu diajarkan oleh para pemimpin, selalu diajarkan oleh pemimpin-pemimpin di tempat ini. Saudara tahu siapa destinimu di hadapan Tuhan. Saya akan share dengan sangat cepat aja, setelah ini akan dilanjutkan. Apa yang harus kita punya sih? Saudara, yang pertama, ada namanya di buku yang saya baca, itu dopamine effect. Nah, saya mau kesaksian tentang Christian Lazarus selagi orangnya nggak ada. Karena kalau orangnya ada, kepalanya kegedean, saudara. Saudara, pada dasarnya orang yang sukses ini adalah 7 poin sifat yang dimiliki semua CEO di dunia. Saya minta izin ya, hari ini nggak terlalu banyak pakai ayat. Karena saya berharap saya bisa share sesuatu yang supaya saudara ngerti. Saya coba baca dan saudara pada dasarnya gini. Siapa yang di sini saudara bangga kalau saudara bisa datang on time? Boleh angkat tangan? Oh dikit ya. Saudara nggak apa-apa, saudara jarang on time. Tapi sekalinya on time saudara gini, yes aku on time. Ada? Saudara itu sifat luar biasa sekali. Nah saya mau cerita soal Christian ya. Ya kalau saya harus on time. Christian itu dulu belum ada yang manggil deklarasi. Setiap kali dia dikasih mic buat deklarasi, senengnya bukan main. Dia akan bilang, kita pakai bahasa sepak bola. Kok aku masuk ke starting 11. Saya main bola hari ini. Maksudnya saya masuk ke lapangan hari ini. Kok aku dapat mic dari Buin. Tanganku getar kok. Beberapa saudara kan ya mic aja ya. Apalagi Wawan yang setiap minggu pegang mic kan. Biasa aja dia. Ya kan tukang mic. Tapi Christian enggak. Dia celebrate. Ya kalau saya bisa konekin ke firman. Di dalam Hades itu tidak ada sukacita, tidak ada sorak-sorai, tidak ada ucapan syukur. Tapi orang yang mau diangkat Tuhan, setiap apapun dia ucap syukur. Dan Christian Lazarus, di sini ada papa mamahnya. Setiap kali dia dapat kepercayaan sekecil apapun, saya masih ingat dulu dia bukan siapa-siapa. Saya suruh bawa tongkat saya, senengnya bukan main. Saya nggak mau cuci tangan kok, saya nggak mau cuci tangan. Hari ini aku dapat kepercayaan megang tongkat. Saudara, hari ini seperti yang selalu dia bayangkan. Ya hari ini dia yang pegang tongkat, dia yang selalu pegang mic kok. Gak usah ditepukin tangan, orangnya gak ada juga, gak usah diceritain juga. Saya rasa ini sifat yang buat apa? Saudara selalu memutuskan untuk saudara selalu upgrade. Dan saudara bertanya kenapa hari ini aku gak bisa datang on time. Setelah 1 kali deklarasi, 2 kali deklarasi, minggu depannya gak dapat mic. Maka Christian ini akan evaluasi. Apa yang hari ini saya salah sehingga Buin gak kasih saya mic. Roh saya kayak gak benar di hari ini. Oke, saya baca Alkitab lebih lagi. Kayak saya puasa kemarin bolong. Kayak kemarin saya lihat perempuan cantik deh. Dia akan evaluasi, memastikan minggu depan dia dapat mic lagi. Padahal mungkin menurut saya kadang juga ya kelewat aja. Karena bukan siapa-siapa dulunya, bukan siapa-siapa. Sekarang hampir siap Sabtu Senin, mic sampai ke dia. Saudara, apakah engkau bisa celebrate for little things? Siapa yang di sini ya, kalau saudara benar-benar bisa makan sehat, saudara yes, hari ini aku makan sehat. Kalau saudara bisa datang on time, saya juga kalau saya sharing, menurut saya bagus, saya akan celebrate. Kalau menurut saya khotbahnya saya hari ini saya pulang dan apa yang salah hari ini. Kalau saya nari enggak, wah bagus hari ini. Wih keren hari ini.
Atau kadang saya nari, kenapa ya kok hari ini, kayak contohnya menurut saya kebaktian hari ini kita kurang gitu. Saya akan evaluasi, apa ya, mungkin sayanya kurang ya hari ini. Mungkin saya kurang semangat atau mungkin sana saya kesempitan, jadi hari ini saya narinya kurang semangat saudara. Saya cuma gini, Karoy jangan berlutut, ini sesak banget ini. Makanya saya narinya gak bagus hari ini. Nah saya ini evaluasi loh, sungguh. Saya udah bilang, beneran saya udah ngomong, Van ini celana fix perlu digedein Van. Ini udah gak bisa lagi saya Van. Saudara kalau ada orang yang dalam hal sekecil apapun, mereka bisa ini bagus buat aku. Wah hari ini aku kurang. Saudara cepat atau lambat, saudara pasti naik kok. Kalau hari ini saudara, wah hari ini deklarasinya luar biasa. Kayak misalnya Pak Ferry, Pak Samuel. Wah hari ini saya deklarasinya oke. Wah hari ini begitu saya nyanyi, hadirat Tuhan turun. Tapi kalau saudara malas, ya udahlah, every day is a normal day. Saudara gak akan kemana-mana. Saudara gak akan naik level, saudara gak akan upgrade. Kalau para penari, oh ya hari ini nari seperti biasanya. Tidak ada yang beda, semua fine-fine aja. Saudara gak akan jadi penari yang lebih baik. Saudara gak akan jadi penyembah yang lebih baik. Saudara gak akan jadi kameramen yang lebih baik. Kenapa? Saudara gak pernah tahu saudara bagus atau enggak. Nilailah dirimu sendiri. Nilailah dirimu sendiri. 2, saya cepat ya. Ini Alkitab banget, yaitu helping others atau balas budi. Saudara reciprocity itu balas budi lah singkat cerita. Bagaimana saudara tolong orang lain itu sangat penting. Saya mau cerita, salah satu usaha yang paling memberkati saya hari ini adalah dari orang yang saya tolong 8 tahun lalu. Dari orang yang 8 tahun lalu saya tolong dari hutang, itulah orang yang banyak support saya hari ini. Kenapa? Ya balas budi. Ya kalau dunia pakai kata dermawan, pakai kata peluang yang lebih tinggi. Tapi pada dasarnya Alkitab sudah pakai dengan tabur tuai. Ini sederhana. Saudara mungkin sering, terutama yang unit-unit Mahanaim ya, karena Sabtu, bukan di gereja lain saya. Saudara mungkin suka struggle setiap kali kalau KKR harus bawa jiwa-jiwa. Saya ini belajar dari istri saya. Saya sempat nanya, Kes, kamu cara handle jiwa-jiwa itu gimana? Sampai jiwa-jiwa itu bisa banyak kalau kamu yang bawa. Ya dia cerita ada doa, ada ini, ada perang dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang saya lihat itu mungkin gak dilakukan sama unit lain. Minimal unit yang saya kenal. Yaitu apa? Saudara selesai KKR, semua kontak person yang saudara punya waktu KKR, mungkin saudara lupakan. Selesai KKR, Ibu Kesia menemui mereka sekali lagi. Kami itu punya channel di Timur Tengah. Timur Tengah. Dan setiap bulan Ibu Kesia pasti Zoom. Ikut doa sama orang Timur Tengah meskipun gak tahu ngomongin apa. Saya bilang gini, saya ini perlu belajar ini. Saya berkali-kali kemana? Ke Kolombia dapat channel, ke Jepang dapat channel. Tapi begitu selesai, saya pulang, ya udah bye-bye. Tapi ternyata enggak. Makanya saya sering lihat beliau ini sampai malam dia Zoom, dia teleponan. Kemarin tuh sama orang apa tuh? Sama orang Arab atau orang Cina dia teleponan. Dan dia ini punya hubungan dengan orang-orang yang dia pernah tolong atau pernah minta tolong. Sehingga apa? Waktu nanti ada KKR selanjutnya, mereka bukan menganggap Mahanaim cuma datang kalau butuh. Tapi mereka semua punya tabungan emosi, mereka semua rela. Bahkan Bu Kesia itu telepon, Pak, kita ada doa malam datang kok. Datang 20 orang saudara. Itu dari apa? Balas budi ini kok. Tabur tuai. Saudara yang mau berhasil, saudara suka gak suka, bangun hubunganlah dengan semua orang. Saudara suka gak suka sama Asher, sama unit yang paling kecil sekalipun, bangun hubungan. Sederhana, saudara bangun hubungan sama CS, cleaning service, saudara bisa dapat diskon laundry. Benar? Saudara punya bangun hubungan sama Satpam, saudara dapat parkir yang terbaik. Sederhana kan? Ya benar, itu yang suka kasih tips tuh pasti. Sederhana kok. Saudara suka ngasih makan, saudara suka ngasih makan penari, kalau panggilan saudara minta di koreo, pasti itu yang pertama. Kenapa? Ya ini. Oke, saya cepat. Nah 3, boleh gak videonya disiapkan? Saudara 3 ini yang tadi saya katakan, semua orang sukses, mereka bisa yang namanya tunggu dulu. Saudara banyak kita ini gak bisa nunggu. Banyak kita ini gak sabar.
Nah, ada satu tes yang itu dilakukan buat anak-anak kecil. Boleh videonya disiapkan? Videonya sederhana sekali, nggak apa-apa, suaranya kecil aja. Videonya adalah menceritakan tentang anak kecil, itu dikasihin marshmallow, dan dikatakan kamu nggak boleh makan sampai mama datang. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Kamu nggak boleh makan marshmallow-nya sampai mamah datang. Nanti begitu mamahnya datang, dia dikasih 2 marshmallow. Saudara pernah tahu ya? Nah itu kalau diceritain videonya, anaknya nunggu, sabar. Tapi orang yang punya kemampuan nunggu itu adalah orang yang berhasil. Kenapa sih hari ini orang kena judol? Kenapa sih orang masuk kena pinjol? Mereka kena investasi bodong karena mereka nggak punya ini. Kakak saya cerita, karyawannya satu itu suka kasbon. Suatu kali dia main judol, untung 15 juta. Dia main judi online. Waktu dia untung 15 juta, dia cerita ke semua karyawan. Maka dalam sekejap semua karyawan masuk ke judol semua. Masuk semua, dia untung 15 juta, dia traktir semua orang. Dan singkat cerita bulan depannya dia kasbon lagi. Temennya adalah orang yang bikin judolnya. Dia cerita, Pak, tahu Pak kenapa judol itu gampang sekali di Indonesia? Begitu mereka kita kasih keuntungan, ya kayak tadi ya menang 15 juta. Hal pertama yang orang Indonesia lakukan adalah mentraktir teman-temannya. Dan waktu mereka traktir, apa yang mereka katakan? Ini duit hasil judol. Lu mau kaya kayak gua? Masuk ke sini juga. Dan dalam sekejap, 15 juta adalah uang iklan. Maka semua teman-temannya pasti masuk dan bisa dipastikan itu pasti balik modal. Saudara, saya cuma ngeliat gini, ada satu kemampuan engkau bisa tunggu aja. Kemampuan di mana engkau bisa wait. Contoh, tunggu saya ya, saya datang rapat, nanti saya datang, nanti Bu Iin datang. Dan sebagian orang memutuskan apa? Aduh Bu Iin kelamaan, saya pergi cari jajanan dulu deh. Atau saudara nggak tahan, ini investasi, pasti setiap minggu dapat 10%. Saudara nggak punya kekuatan untuk wait, maka saudara pasti balik turun kok. Saya langsung loncat-loncat aja. Ada yang namanya disiplin,
Ada yang namanya saudara berani untuk ngomong di depan. Saudara bisa paling jago deh di BMN. Saudara bisa paling jago deh di Man of God. Kalau saudara minder, kalau saudara penakut, saudara pengecut, saudara gak bisa dibawa naik kok. Saudara mau main keyboard lebih bagus dari Kak Holmes, tapi diajak pelayanan takut, malu, gak berani, saudara gak bisa juga diangkat kok. Saudara, it takes courage untuk ada di bawah Bu Iin dan Bu Ruth, setuju gak? Saya kenal pemain musik yang lebih bagus dari beberapa pemain musik yang ada kok. Orang-orang yang lebih senior dari siapa sekarang yang main? Oh nih, dari Ko Adit, lebih senior. Tapi masalahnya saya tanya, kamu berani gak masuk Man of God? Wah saya gak berani sama Bu Ruth. Saudara, mereka mau sehebat apapun, mereka gak punya keberanian untuk baik itu dididik, ditegur. Mereka gak akan bisa naik kok. Contoh, dulu Man of God itu personilnya lebih banyak. Sampai hari ini personilnya masih ada loh di Mahanaim. Tapi mereka gak pernah berani naik ke mimbar ini lagi. Kenapa? Mata Bu Iin saya gak sanggup kok. Sama. Mata Bu Ruth saya gak sanggup kok. Sama. Itu yang membuat mereka gak akan pernah naik sampai ke level yang Tuhan mau. Ada lagi apa? Disiplin. Saudara sederhana, saudara mungkin bukan paling hebat, tapi datanglah paling pagi, duduk di sini nih, di depan nih. Saudara setiap kali semua udah selesai, saudara beresin alat nari aja. Maka cepat atau lambat pasti pemimpin akan lihat kok. Saudara gak usah seperti itu. Setiap kali misalnya doa pagi, kebaktian, acara KKR. Saudara jadilah orang paling setia di situ. Cepat atau lambat, saudara pasti dibawa naik kok. Dan yang terakhir adalah bagaimana saudara bisa mendengarkan orang lain. Saudara ternyata kemampuan mendengar itu penting. Kenapa? Kemampuan mendengar membuat saudara punya EQ yang tinggi. Penelitian membuktikan bukan IQ yang membuat sukses. Tapi EQ. Bagaimana saudara bisa ngerti, oh hari ini Bu Iin ini maunya apa? Oh hari ini Bu Cherry ini maunya apa? Itu apa? EQ. Siapa saudara di sini yang mau dibawa Tuhan untuk saudara terus naik dan gak pernah turun? Saudara saya sungguh berdoa, ini cepat, singkat dan padat. Saya coba rangkumin dari beberapa buku. Tapi pada dasarnya, saudara kita ini mau masuk masa yang supranatural dan masa yang ajaib. Tadi saya ulang dengan cepat, pastikan saudara ini bukan orang-orang yang mental korban. Ya Pak, saya gak bisa naik sebab Bu Iren sukanya sama dia bukan sama saya. Itu mental korban. Yang kedua, saudara, saya berharap saudara punya disiplin, saudara punya etos kerja, saudara bisa bertanggung jawab, saudara konsisten orangnya. 3, saudara bisa ngambil keputusan. Saudara nggak ngambil yang instan, tapi saudara berani untuk saudara ngambil tanggung jawab yang lebih. Saudara pastikanlah lingkungan saudara adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang levelnya ada di atasmu. Nongkronglah sama para pemimpin-pemimpin. Maka waktu mereka ke bangsa-bangsa, saudara ke orang pertama. Ini sederhana nih, Christian lagi ke Hong Kong. Dia bawa 2 anak rock bed kasih. Siapa yang dibawa? Ya pasti yang sering nongkrong sama Christian. Bukan orang gak kenal kan, bukan orang random kan, bahkan dibayarin saudara. Kenapa? Ya mereka circle-nya benar. Dan pastikan saudara adalah orang yang selalu upgrade, saudara selalu improve, saudara tolong orang lain, dan saudara adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Amin. Mari taruh tanganmu di dada sebentar. Tutup buku catatanmu. Kalau pakai. Kalau enggak, tutup sosmedmu. Kalau pakai juga. Mari taruh tanganmu di hatimu sama-sama. Tuhan, kami ini mau masuk ke masa Daud dan Salomo Tuhan. Kami mau jadi Yusuf di akhir zaman. Kami tahu Tuhan, kami ini gak mampu. Tapi sungguh tolong kami Tuhan. Upgrade setiap kami Tuhan. Buat setiap kami sungguh. Kami bisa Engkau pakai Tuhan. Bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus ajari kami. Terus didik setiap kami Tuhan. Dan buat kami jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus.
Amin.